Assalamualaikum, hi guys. This early morning I have reached at Tugu Kujang, Bogor. And particularly, ini masih jam 5.04 AM. Yep, I started my journey from my place after subuh prayer. Jadi gue udah sampai sini deh. Sambil bisa melihat sisi lain dari kawasan Tugu Kujang di pagi-pagi buta. Lepas dari Bogor, gue masuk ke Kabupaten Cianjur dan disuguhkan sama perkebunan teh di kanan kiri, depan, belakang, jalan yang gue lalui. Sampai sini jalanannya masih di beton, masih nyaman, masih terkendali, masih bisa ngebut. Tuh lihat, betonannya masih bagus. When I started the journey, kita udah nge-set nih Google Map untuk menuju locations. Awalnya dari jalan besar, terus kita diarahkan belok ke kanan melewati jalan aspal tadi. Tapi kok lama-lama jalanannya menjadi sempit dan berbatu. Serta menurun guys. Itu jalanan kanan kirinya either perkebunan atau persawahan. Tuh lihat tuh. Cuma segitu, cuma bisa muat satu motor. Bayangin. Walaupun dia di beton, tapi guys, oh my god, nih bener-bener nih Mr. Google Map itu sih memang diarahkan ke tempat yang lebih dekat jarak tempuhnya. Tapi ya nggak gini-gini juga kali Google. Tuh lihat, sawah di mana-mana. Ya alhamdulillah deh, suami gue bisa mengendalikan motor. Jadi kita bisa aman lewatin turunan-turunan tajam sekitar 90 derajat itu tadi. Sampai di ujung sini lewat jembatan. Gimana? Lanjut nggak? Lanjut. Alhamdulillah jembatan ini jembatan pembawa kebahagiaan di mana gue terbebas dari serangan jantung. Terus jalan yang kita lewati selanjutnya lumayan agak lebar. Rumah-rumah warga udah mulai kelihatan tuh. Oh iya, kawasan sini warganya masih pakai rumah panggung. Lucu ya, like the good old times. Kelihatannya daerah sini adalah daerah yang lagi mempersiapkan diri untuk panen raya. Tuh lihat, padi-padinya udah siap untuk dipanen di mana-mana. Tapi tadi ada juga sih yang sudah dalam proses pengeringan menjadi gabah. Tuh, calon beras Cianjur membentang di sini. Oh ya, ini kita ngelewatin pertigaan lagi dan harus belok ke kiri. Tapi masih naik tuh ke atas bukit situ. Dan ekspektasinya adalah udah pengen nyampe. Plus jalurnya bagus. Iya sih, kalau dari jauh bagus. Tapi inilah kenyataannya. Jalurnya berbatu guys. Dan kalau ini masih mending rata. Jalur selanjutnya itu tanjakan-tanjakan terjal. Di jembatan ini gue sempat berhenti dulu nih untuk ngeliat anak sungai yang sayang kalau gue lewatin. Sampai di entrance bayangan sih sebenarnya, karena dari sini masih jauh juga. 5 more kilometers heading to the Curug, melewati jalan yang bebatuan itu. Yes, kalau lu kesini lu cuma bisa pakai motor. Dan gue saranin supaya motor lu jangan pakai motor matic. Preferably lu pakai motor trail yang udah paling bener. Tapi kalau lu nggak ada motor trail, ya udah pakai aja motor yang pakai gigi supaya nggak kasihan deh motornya. Begitu banyak bebatuan di kawasan sini yang membuat gue worried dan harus turun dan dorong motornya biar nggak mundur. Cara sampai juga di entrance gate-nya dari Curug yang mau gue tuju dan gue dapat bonus hujan deh. Welcome to my adventure. I'm going to bring you to explore Cianjur, and this is the entrance Curug Ngabur. Let's find out. We do a little bit trekking, tapi nggak terlalu jauh.
fun trekking deh. Lo bisa jalan santai juga kok. Kawasan ini bisa disebut desa di ketinggian. Jadi potensi untuk hujan itu tinggi. Either memang dari hujan beneran atau dari turunnya kabut. Sehingga gue saranin lo, kalau lo udah lepas dari parkiran tadi, jangan lupa tetap bawa raincoat atau payung. Supaya explorationsnya benar-benar bisa maksimal. Pengelolanya sudah mempersiapkan infrastruktur dari akses jalannya dengan sangat baik. Bahkan ada beberapa jalan yang dibikin bercabang 3. Yang satu itu newly made. Supaya visitors dia bisa milih trek mana yang mau mereka lalui. Apa trek yang lama atau trek yang baru yang shorter. It depends on the visitors. Dari pertigaan ini harusnya gue turun tadi ke bawah. Tapi gue mau belok ke kiri dulu. Gue mau lihat. Tadi ada tulisannya Bukit Selfie. Lihat yuk. Gimana view-nya dari sini. Welcome to Curug Ngebul, finally! We are here after the very hard struggle. Kalau opini gue masih ada beberapa pohon yang menghalangi view-nya kalau di sini disebut Bukit Selfie. But that's okay. At least dari sini gue udah bisa melihat si curugnya itu. Wow, tinggi banget. Kuy, kita go down the hill. Kita cari lagi nih apa yang bisa kita lihat sebelum kita nyampe di curug location. Okay, we're almost there. Tinggal melewati 2 spot lagi. Yang pertama adalah spot ini. Spot yang seperti savana yang luas. Kawasan ini adalah namanya kawasan camping ground. Jadi buat anak-anak yang suka camping ceria, lo bisa nge-camp di sini. Cuma lo harus struggle banget. Struggle dalam arti bagaimana lu harus mengendalikan emosi lu untuk melewati jalan yang terjal dan berbatu sejauh itu, guys. Di sini adalah location yang apabila you set up your tent here, ini adalah view-nya dari pintu tenda lo. Wow, pengen juga sih gue kesini ngajak anak-anak gue. Tapi what to do? Kayaknya aksesnya susah banget. Apalagi roda 4 belum bisa nembusin ke arah sini. Wow, indah banget. Ini nih view yang bakal lo dapet kalau lo camping di sini. Area kayak gini bisa muat banyak tenda kalau kita ngecamp di sini. Dan waktu gua ke situ, ada juga tuh satu rombongan yang mereka sepertinya habis ngecamp karena gue bisa ngeliat dari keril gede-gedenya mereka. Tinggal 1 turunan lagi, passing the bridge, sampai deh kita, guys. Bayangkan gimana kawasan ini udah di-prepare dengan sebagus ini. Tapi minusnya di akses jalannya aja. Buat orang-orang yang suka adventure, suka challenge, exploring nature, whatever it takes, kalau kita emang mau explore dan tempatnya udah fix bagus, it's not going to be a big deal. Pasti kita gas, pasti kita kesana. Dan emang bener aja sih, kata pengelolanya itu banyak juga orang-orang Jakarta yang pada ke situ. HTM 7.500, parkir 5.000. Hi there, Curug Ngebul. Okay, let's explore the curug. Wow, tempatnya bagus banget. Bahkan udah dibikin dam kayak gini yang functionsnya antara lain bisa buat swimming juga. Kalau lu mau berenang di sini di air yang extremely cold. Subhanallah, indah banget.
drizzling lagi guys, gerimis-gerimis cantik kayak gitu. Gue udah melakukan perjalanan sejauh ini, jadi walaupun gerimis, gue masih bakalan eksplor tempat ini supaya capeknya terbayarkan lunas. Oke, gue jalan di tepian bendungan ini. Lumayan licin karena splashings dari air curugnya yang nyiprat sampai jauh, dan itu bikin lumutan juga dari pondasinya. Yeay, sampai juga gue di sini. Gue bahagia banget. Lihat tuh, ngebulnya air curug ngebul. Jadi curug ngebul ini kenapa dibilang ngebul? Ya, karena splashings dari air curugnya yang sampai jauh banget, seperti berasap. Wow, dari distance ini gue bisa benar-benar ngerasain magnificence-nya curug ini. Anginnya kenceng banget. Bahkan kalau di sini tanpa lu harus nyemplung, baju lu udah bisa auto basah aja dulu. Gue pengen jalan lagi sebelah sana. Gue pengen melihat curugnya dari titik yang berbeda. Ya pastinya anginnya getting stronger dan cipratannya juga makin bikin baju basah. Si cantik curug ngebul ini ada di ketinggian sekitar 1000 mdpl dan airnya mengalir dari tebing Gunung Lemo Ciwidey. Seluas itu tebingnya. Karena kalau ngopi di curug ngebul itu lebih santuy. Ngopi boy. Yuk gua kasih lihat ke bagian bawah dari curug yang udah dibikin sebagai bendungan ini. Ada tangga kecil, dan itu dia damnya dari curug ngebul ini, yang airnya subhanallah sederes itu. Mungkin ini karena faktor dari musim hujan juga sih, jadi airnya melimpah. Sang hujan belum juga mau berhenti nih, tapi on and off gitu sih, kadang berhenti juga. Sekarang gue naik lagi ke bagian atas dari bendungannya ini. Wow, ada anak-anak yang mau berenang tuh. Kita liatin aja ya. Mereka pasti udah biasa nih berenang di sini. Hop, jump, yeay, tenang deh. Satu lagi, ya, super cool pasti airnya. Udah udaranya dingin, airnya dingin, hembusan anginnya dingin, ditambah lagi sama hujan. Gak kebayang deh gimana suhu badan mereka saat itu. But anyway, when you are feeling happy, everything will not be a matter, ya kan? Yang penting happy aja dulu. Mungkin kalau gue bisa berenang, gue juga bakalan berenang di situ sih, basah-basahan. But what to do? Gue nggak skillful dalam berenang. Dan akhirnya ya udah,
Kita nikmatin aja deh tuh dua orang yang lagi mendekat ke curug sambil berenang-renang. Gue bakalan kasih lihat area di sekitar curugnya ini. Tuh, ada kursi yang terbuat dari kayu yang bagus. Terus ada selfie spot. Dan ada saung-saung juga. Terawat banget kawasannya. Semoga next time kalau infrastrukturnya udah mulai bagus, jalanannya sudah diperbaiki, makin banyak deh yang bisa berkunjung ke sini, ya kan? Jadi lu juga bisa merasain kebahagiaan gue bisa ngeliat Curug Ngebul ini, bukan cuma dari video. Karena kalau lu datang ke sini, feel-nya itu berbeda. Gimana lu bisa ngerasain suara gemuruhnya curug itu, dan itu bisa bikin jantung lu bener-bener berdebar keras karena magnificence-nya si Curug Ngebul ini. Dari kejauhan bagus, dideketin juga makin bagus. Overall, dari manapun lu ngelihat Curug Ngebul ini, bagus guys, stunning, incredible. Di sebelah kiri dari saung tadi ada tanam-tanaman tuh, ada bunga, dan juga disediain beberapa facilities lainnya. Di situ ada rumah panggung. Saat gue ke situ nobody was there, mungkin untuk ngaso-ngaso ya. Dan itu tadi entrance gate-nya, dimana lu bayar tiket masuk. Terus ada juga toilets. Ada 3 toilets, 1 tempat wudhu, dan ada 1 prayer room. Jadi alhamdulillah kalau lu kesini tetap bisa sholat. Perjuangan untuk bisa nyampe ke Curug Ngebul ini benar-benar butuh kesabaran, benar-benar butuh persistency, benar-benar harus yakin kalau lu bakalan lanjut. Dan sesampainya lu sampai sini, ini nih obatnya. This is the best kind of stress relief. Yang tadi udah hektik, lanjut enggak. Akhirnya kita terbayarkan dengan keindahan ini. Dan gue seneng banget diem di satu titik dan menikmati waterfall ini. Waterfall setinggi itu yang splashing-nya bisa sampai ngebul-ngebul kayak gitu. Subhanallah. Baru kali ini gue nyampe ke curug yang makin tinggi. Dan memang basically kalau curug-curug di kawasan Cianjur itu rata-rata berada di tebing-tebing yang tinggi. Itu berbeda dengan curug-curug yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kalau lu udah traveling to many curugs, to many waterfalls, akhirnya kelihatan deh perbedaannya dari curug di daerah satu dengan di daerah yang lain. But basically semua curug buat gue itu indah dimanapun dia berada. Dan kalau gue masih bisa ke situ, pasti gue agendakan untuk datang. Kayak curug ini. Now review time. Curug Ngebul yang adanya di Cianjur Selatan ini jauhnya nggak kira-kira. Bahkan trek-trekannya yang tadi gue diarahin sama Google Map, gue tuh bener-bener lewat pematang sawah yang jalurnya cuma segini. Memang sih ada bagian yang dia di pelur, tapi itu turunan bro. Kalau remnya nggak bagus ya bisa-bisa nyungsuk deh ke sawah. Cuman experience yang bagus, dan ternyata lebih baik kalau lu kesini lu tanya aja sama orang arah-arahnya. Karena kalau diarahin sama Google Map bisa lewat jalur yang gue tadi laluin. Pas sampai di sini, look at that, hidden paradise. Memang kalau waterfall, curug-curug yang ada di Cianjur ini tinggi banget. Dan sesuai namanya, Curug Ngebul, dia emang ngebul-ngebul gitu. Karena dia makin tinggi banget
saat datang kita ke sini kita kena splashing dari airnya itu. Recommended if you want to come to visit this place. Melengkapi keindahan adventure hari ini dengan ngopi kuy. Ngopi, terus view depannya Curug Ngebul dengan magnificence-nya curug itu makin mantul. Kalau cuacanya lagi nggak hujan, gue sebenarnya pengen tuh ke batu besar yang di depan itu untuk ngambil foto supaya gue dapat foto yang instagramable. Tapi what to do? Kalau ke situ ya licin, khawatir nanti gue kepleset deh. Oke deh, gue santuy aja di sini. Setiap perjalanan gue punya ceritanya masing-masing. Dan mostly perjalanan gue adalah perjalanan yang adventurous. Jadi pasti banyak banget petualangan-petualangan yang gue lewatin untuk menuju locations dari whatever place yang mau gue kunjungin. Ini adalah curug yang kesekian dari bucket list yang sudah gue explore. Dan gue harap nanti ke depannya gue bisa datang lagi ke sini dengan atmosfer, infrastruktur yang sudah bagus. Gue pasti mau balik lagi kemari. Gak ada kata kapok dalam kamus gue untuk mendatangi hidden paradise di Cianjur Selatan ini. Karena gue masih betah di sini. Next time, I'm gonna bring my kids here.